Coronary artery bypass graft atau CABG itu merupakan cara konvensional yang lama. Dia dilakukan dengan membelah tulang dada dan dia mempunyai luka yang sangat lebar. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Ronald Winardi Kartika, spesialis bedah jantung paru dan pembuluh darah, subspesialis vaskular endovaskuler. Saya berasal dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Coronary artery bypass graft atau CABG itu merupakan cara konvensional yang lama. Dia dilakukan dengan membelah tulang dada dan dia mempunyai luka yang sangat lebar sehingga penyembuhannya menjadi lebih lama serta mobilisasinya menjadi lebih lambat dan pasien biasanya merasa nyeri. Pertama-tama pasien kita lakukan persiapan dulu, kemudian kita lakukan pembelahan di tulang dada. Sebelumnya kita lakukan juga bypass harvesting graft atau kita ambil vena savena magna di kaki atau vena balik tulang dada. Vena-vena tersebut kita gunakan untuk membypass pembuluh darah yang tersumbat. Operasi coronary artery bypass graft merupakan operasi yang besar sehingga dia mempunyai risiko. Beberapa risiko yang sering terjadi misalnya perdarahan. Perdarahan kita minimalisasi dengan kontrol perdarahan yang ketat. Yang kemudian infeksi. Infeksi juga kita kontrol dengan ketat dengan memberikan obat-obatan antibiotik pre-op. Yang ketiga adalah dengan gagal ginjal atau kerusakan pada ginjal karena pasien menggunakan mesin jantung. Dan yang keempat adalah stroke. Itu merupakan salah satu risiko dari penyakit jantung koroner yang bisa kita kurangi dengan MICS juga. Untuk mempersiapkan operasi pasien CABG, pasien harus disiapkan sebaik-baiknya. Yang pertama, pasien harus ke dokter jantung dulu untuk dilakukan pemeriksaan EKG, ekokardiografi, maupun pemeriksaan treadmill. Sedangkan obat-obat yang diberhentikan seperti obat-obat aspirin, clopidogrel juga harus diberhentikan untuk menghindari terjadinya perdarahan pada saat operasi. Biasanya obat-obat tersebut di stop antara 3 sampai dengan 7 hari. Kecuali dalam keadaan emergensi, obat-obat anti perdarahan tersebut bisa di stop lebih awal. Biasanya operasi coronary artery bypass graft itu normalnya antara 3 sampai dengan 4 jam. Tetapi bila adanya penyulit-penyulit yang lain, biasanya bisa diperpanjang, mungkin bisa sampai 6 jam. Jadi setelah pasien dilakukan revaskularisasi secara komplit, kita harus menjaga supaya revaskularisasi itu tidak tersumbat kembali. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan memperbaiki pola gaya hidup atau lifestyle. Yang pertama, Anda harus rajin olahraga, kemudian Anda juga harus mengurangi makanan yang berkolesterol. Jika Anda punya riwayat penyakit diabetes, Anda harus mengontrol gula darah Anda. Selain itu, hindari juga stres, karena stres juga akan memicu penyakit jantung koroner. Demikian sahabat Premier yang saya dapat bagikan. Salam sehat, terima kasih.